Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Beserta Tabisan Sidi, Shalom. Ya. Tema kita hari ini menyambut Yesus dalam iman dan ketaatan. Menyambut Yesus dalam iman dan ketaatan. Tok-tokom kata tahako injem tak beta ne oni. Ini kata-kata dari mereka yang sedang menyambut kedatangan tamu. Duduk-duduk, tidak diam-diam, langsung kita berdiri dan bersegera seperti ini karena ada tamu yang sedang datang. Menyambut kedatangan tamu yang datang. Menyambut dalam konsekuensinya atau identik dengan yang sedang memasuki, yang sedang datang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, hal menyambut seseorang atau pribadi atau pihak, pribadi-pribadi yang menyambut adalah mereka pribadi atau persekutuan yang berpengakuan, yang mengaku bahwa yang disambut itu memiliki relasi hubungan, misi, tujuan dengan mereka. Dan karena memiliki relasi, maka mereka saling mengenal. Menyambut orang, menyambut pihak, menyambut dia yang telah dikenal sekian lama, karena dia yang disambut juga mengenali mereka yang menyambut. Karena itu mereka menyambut dalam iman dan ketaatan sesuai dengan janji-janji. Bapak Ibu saudara-saudara, menyambut pihak yang telah membangun komunikasi melalui kasih karunia dan kemudian menggerakkan orang-orang yang menyambut dia agar berpengakuan pada apa yang menjadi kebenaran nubuatan yang diberitakan kepada mereka, orang-orang yang menyambut kedatangan Mesias atau kedatangan Kristus. Ada tiga sisi dalam iman yang perlu kita pahami. Yang pertama itu komunion atau komuni, pengakuan atau pertobatan yang berbalik untuk mengakui kekuatan ilahi atau kekuatan yang diandalkan oleh seseorang. Pribadi yang berpengakuan, pribadi yang percaya, dan pribadi yang memberi diri untuk dipakai Tuhan. Nanti kita lihat dalam bacaan pribadi yang berpengakuan dalam bacaan untuk selanjutnya. Lalu yang kedua adalah community. Community artinya pribadi-pribadi yang berpengakuan, yang digerakkan dan disatukan oleh Roh Kudus dalam satu persekutuan percaya, dalam satu persekutuan yang bersama hidup demi pengakuan itu yang namanya gereja. Kemudian yang ketiga adalah communication, artinya persekutuan, community itu bersekutu untuk kemudian menjadi saksi-saksi Kristus, bersaksi tentang nama Yesus. Jadi mereka yang menyambut kedatangan Yesus dalam ketaatan dan dalam iman itu adalah mereka yang telah dikenali dan telah menjalin dan membangun hubungan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka menyambut kebenaran sesuai dengan kesaksian para nabi, menjadi komuni-komuni, menjadi pengaku-pengaku yang disatukan dalam persekutuan orang-orang percaya.
dan persekutuan orang-orang percaya bersama-sama memberitakan kebenaran peristiwa yang terjadi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mereka yang menyambut itu yakin bahwa ada kepastian Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Yesus telah berkarya dalam diri mereka oleh Roh Kudus, dan ada kepastian bahwa mereka menantikan kedatangannya yang kedua. Sehingga tidak ada penyambutan yang tidak berujung baik. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, salah satu hal yang membuat seseorang atau keluarga tertentu mendapat pandangan miring dari masyarakat adalah ketika seorang perempuan hamil di luar nikah, sekalipun dirinya sudah bertunangan dengan seseorang, tetapi orang akan mencibirkan bibir, bahkan akan berkata, kok begitu? Fekasa safat na apen, dan seterusnya. Orang pasti akan berkata karena kaget dan juga karena merasa heran dengan apa yang terjadi. Apakah pasti mereka bertanya, apakah mereka tidak bisa menahan diri untuk menunggu ibadah peneguhan nikah? Kondisi ini akan semakin diperparah jika ada masa menuju pernikahan. Calon pengantin perempuan telah dihamili oleh orang lain. Dalam tradisi orang Timur, kalau sudah di Minang, pakai mahar, pakai belis, pasti jubir dan toin amaf. Orang tua pasti akan menuntut habis-habisan, kembalikan kami pun barang Minang saja ditambah denda. Itu pasti. Peristiwa seperti ini dialami oleh Maria ketika dikunjungi di antara rakyatnya. Dia sedang membangun relasi dengan Yusuf, dan dia didatangi untuk relasinya. Ketika dia didatangi malaikat Gabriel lalu mengatakan, diberkatilah engkau, salam hai engkau yang diberkati Tuhan. Dan juga langsung ia memahami apa arti panggilan Tuhan terhadap dirinya, dan sapaan melalui salam itu bagi dirinya, bahwa dia akan diberkati Tuhan. Dalam posisi dia belum menikah dengan Yusuf, dia sedang membangun relasi cinta kasih dalam pertunangannya dengan Yusuf. Lalu kemudian dia harus dihamili oleh pihak lain. Dia sebagai seorang perempuan pasti saat itu dia akan berpikir panjang. Tetapi yang terjadi di dalam pikirannya itu bukan terjadi menurut apa yang direncanakan, tetapi menurut rancangan Allah. Sehingga dia bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena saya belum bersuami. Tetapi kata firman Tuhan melalui malaikat Gabriel menyampaikan dengan ramah, dengan mengatakan bahwa Roh Tuhan akan turun atasmu, dan engkau akan mengandung, kemudian engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Keraguan yang ada pada hati seorang perempuan Maria itu manusiawi, tetapi lebih jauh dari itu, sebagai seorang manusia yang berpengakuan bahwa Allah ada dan Allah akan membuat segala sesuatu tepat pada waktunya, dan juga apa yang menjadi pemberitaan akan menjadi kenyataan bagi dunia ini. Dia harus berpengakuan
bahwa sekiranya terjadilah menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi seorang Maria pasti ada yang mustahil, bahkan tidak mungkin terjadi. Tetapi bagi Allah segala hal dapat terjadi oleh rancangannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah dua perkataan pengantar awal sebelum Gabriel menyampaikan langsung maksud Allah melalui dirinya, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebelum ia menyampaikan maksud dan tujuan, Gabriel berupaya untuk membangun relasi demi kepentingan komunikasi. Dia memberi salam yang terbaik bagi Maria, karena dia tahu apa yang ada di hati Maria saat itu. Hati Maria yang sedang terganggu dengan harus relasi, membangun relasi baru dengan orang lain, hubungan baru bagi orang lain, pihak lain. Pertanyaan itu mengabarkan rasa syukur dan juga sekaligus cara berpikir seorang perempuan yang mengetahui dengan baik aturan agamanya. Ia telah bertunangan tetapi belum bersuami. Dalam aturan agama Yahudi, seorang yang melanggar kekudusan, yakni dengan hamil di luar nikah tanpa ada yang bertanggung jawab, menurut agama Yahudi aturan yang berlaku adalah ia harus dilempari dengan batu sampai mati. Ia mau menjaga nama baik dirinya, nama baik keluarganya. Ia mengasihi dan mencintai Yusuf tunangannya, yang juga mengasihinya dan mencintai dirinya. Ia mengasihi Yusuf tunangannya yang juga mengasihinya. Berbeda dengan kondisi masa kini, yang mau melakukan apa saja ketika mendengar kata-kata bualan, rayuan, atau juga berbagai macam cara yang orang bilang gombal dari laki-laki, mereka langsung buat beda. Perkataan Gabriel ini yang meneguhkan iman Maria. Pertama, sungguh benar bahwa berita dari Gabriel adalah berasal dari Allah. Berita yang kedua adalah bahwa kepercayaan ini yang menjadikan dirinya taat dalam perkataan Gabriel, malaikat utusan Allah. Dalam iman dan ketaatan itulah Maria menyerahkan diri kepadanya agar terjadi menurut perkataan malaikat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Maria rupanya suka makan buah yang namanya duko. Duku artinya diriku, ya, diriku untukmu tidak terbatas waktunya. Menyerahkan diri kepada Tuhan pada kesempatan ini dan untuk seterusnya. Hidup sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan untuk dunia. 2000 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi, 2000 tahun kemudian tetap ada dan bahkan akan sampai kedatangan yang kedua. Tuduhku itu, bagiku diriku tidak terbatas waktu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada dua hal yang Gabriel katakan pada Maria. Bahwa Roh Kudus akan turun atasnya dan kuasa Allah akan menguasai dirinya, karena anak yang akan ia lahirkan itu kudus.
Yang kedua, Elizabeth sanaknya yang mandul dalam masa tuanya kini telah hamil selama 6 bulan. Dua hal ini menegaskan kepada Maria bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil untuk Maria hamil. Dan kedua, karena kehamilan dari Elizabeth. Perkataan dan penjelasan Gabriel inilah yang meneguhkan iman Maria. Pertama, sungguh benar bahwa berita dari Gabriel adalah berasal dari Allah, dan kepercayaan ini menjadikan dirinya selalu taat pada apa yang menjadi kehendak Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam masa Advent pernyataan tentang kedatangan Yesus telah hampir tiba. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kedatangan Yesus sedang terjadi, sedang berlangsung. Tapi bagaimana reaksi kita sebagai orang-orang percaya? Berbeda dengan Maria, kini di antara kita lebih banyak mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut kehadiran Yesus dengan materi-materi. Dengan apa kita mau datang? Dengan apa kita mau menyambut? Yang sesungguhnya adalah dengan hati yang terbuka kita mau menyambut. Karena Dia mengenali kita siapa kita, dan kita mengenali Dia siapa Tuhan kita. Sehingga kita tidak terhambat dengan harus bawa apa. Baru ada dan baru menyambut kehadiran Tuhan. Persiapkan hatimu, terima dengan kerelaan hatimu, itu menyambut yang sesungguhnya. Karena menyambut dengan lain-lain itu bukan tujuan dalam menyambut kedatangan Kristus. Belajar dari Maria, maka seharusnya dalam masa Advent ini kita dapat beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sebab Allah akan memakai kita untuk menyatakan kuasa dan kerajaannya. Kini tergantung pada saudara dan saya. Jika saudara dan saya mau supaya Tuhan memakai diri kita sebagai cara Ia menyatakan kasih karunia-Nya, maka berimanlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Bapak Ibu, saudara-saudara, 60 peserta tabisan. Di liturgi itu ada 50 peserta. Tetapi nanti pada akhirnya, pada kemarin itu ada juga seorang peserta tabisan istimewa yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa membunyikan pengakuannya dan janjinya di hadapan Tuhan, tetapi diistimewakan bahwa dia memiliki iman untuk ada dan juga diberlakukan sama haknya dengan mereka 59 orang peserta Sidi Baru. Peserta tabisan anggota Sidi Baru perlu menyambut kedatangan Tuhan Sang Juru Selamat dalam prinsip iman stabilo. Stabilo artinya stabil dalam iman dan panggilanmu, bijaksana selalu di dalam hidupmu, dan objektif. Artinya bahwa kita jalan realistis apa adanya, tetapi setia pada janji-janji kita dengan Tuhan, karena Ia yang telah mengikat janji sebagai Allah dan Allah keturunan. Dan karena itu, sebagai orang-orang yang diteguhkan menjadi anggota Sidi Baru hari ini, hendaknya saudara-saudara tetap bertahan dan memperjuangkan imanmu sampai titik darah penghabisan. Itu baru namanya stabilo.
Dan karena itu para peserta tabisan mesti makan buah yang sama dengan Maria. Buah yang tadi menjadi kesukaan Maria, buah duku. Duku, diriku bagimu tak terbatas waktu. Ini pernyataan iman ketika saudara-saudara hari ini berikrar di depan atau di hadirat Tuhan. Tidak hanya hari ini, tapi untuk seterusnya mempertahankan dan memberi diri, memberi waktumu untuk Tuhan yang tidak terbatas pada hari ini saja, tapi sampai mati. Waktunya sampai mati. Tidak perlu ragu dan tidak perlu takut apa kata dunia, sebab kamu yang adalah komunio ini akan dijadikan saksi Kristus. Kemudian disatukan dalam persekutuan orang-orang kudus yang makin hari makin bertambah kuat dan menjadi saksi-saksi yang diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk tetap memberitakan nama Yesus. Kita memberitakan nama Yesus untuk dunia menjadi selamat. Jangan pernah menjual namanya hanya karena si untung.